Selamat siang, Ki. Selamat siang. Kali ini kita akan membahas tentang pengasihan kewibawaan. Hmm, Pengasihan ini kan bisa artinya luas ya, bisa untuk ya. pekerjaan, untuk karir. Nah, kali ini ada klien yang cerita di pekerjaan dia itu dia sangat sulit berkembang. Bahkan bos dan rekan-rekannya itu suka semena-mena. Apakah ada yang salah dengan diri dia? Nah, biasanya memang orang-orang seperti ini susah untuk bergaul dengan banyak orang. Dia tertutup. Dari karakternya sendiri sudah kurang baik. Nah, dia harus banyak komunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan teman-temannya atau dengan atasannya. Nah, jika ini sudah dilakukan tetapi kok belum maksimal, boleh menggunakan sarana-sarana yang tujuannya itu sebagai pemikat yang sifatnya umum dan sebagai kewibawaan. Nah, justru orang berkata lain terkadang. Antara kewibawaan dengan pengasihan yang umum itu tidak bisa dipadukan. Loh, kalau berwibawa berarti dia lebih kelihatan sembodo kalau orang Jawa. Nah, otomatis tidak memiliki nilai pengasihan yang sifatnya umum atau orang tuh segan kepada dia. Tetapi jangan salah, banyak orang yang kelihatannya sembodo atau dia kelihatan berwibawa, tetapi ya dia memiliki pengasihan umum yang begitu kuat sehingga banyak sekali orang yang ingin dekat dengan dia atau ingin menjalin hubungan yang lebih akrab dengan dia, sifatnya pertemanan atau kolega bisnis, ya. Jadi harus dua ini bisa dipadukan. Lalu sarana yang sesuai biasanya ada beberapa sarana yang memang di dalamnya memiliki energi untuk pengasihan umum dan kewibawaan. Nah, kalau misalkan di tempat kerja ini dia sifatnya sudah baik, pekerjaannya dia lakukan dengan baik, tapi ternyata masih belum berkembang karirnya. Itu apakah ada kemungkinan temannya ini ada yang jahil, misalkan biar karirnya dia ini nggak naik-naik atau gimana? Itu. Biasanya itu dari dirinya sendiri. Dia harus diruat dan saran kaulo dia bisa menggunakan sarana misal Mustika Semar Mesem, di mana Mustika Semar Mesem ini memiliki energi yang kuat, memiliki khodam yang kuat agar daya tariknya ya terhadap orang sekitarnya atau sifatnya umum itu muncul dan ditambah kewibawaannya itu ada. Karena apa? Kalau disukai banyak orang tapi tidak memiliki kewibawaan, maka yang terjadi akan diolok-olok atau diejek atau disepelekan. Nah, banyak toh. Namun ketika Anda memiliki pengasihan yang kuat, orang suka kepada Anda, terus tertarik dengan Anda untuk menjalin hubungan partner bisnis atau kawan ya. Tetapi tidak memiliki kewibawaan, yang terjadi ya Anda disepelekan gitu. Berarti artinya kalau misalkan sudah menggunakan mustika harus diimbangi dengan misalkan skill yang mumpuni seperti itu. Iya. Nah, maka dari itu dikatakan usaha itu ada dua, dohilan wa batinan. Cara dohir ya itu tadi dari sikap kita harus dibenahi. Yang semula pendiam lebih akrab kepada orang, lebih terbuka ya, lebih peduli kepada orang sekitar. Nah, ini dohirnya harus dibenahi. Seperti ini dilakukan. Untuk yang secara batiniah atau secara yang kasat mata, itu bisa menggunakan sarana misal tadi ya, mustika Semar Mesem dengan tujuan untuk meningkatkan energi pengasihan dan kewibawaan. Assalamualaikum Ki Joko. Untuk klien ya banyak yang menanyakan ketika menggunakan sarana-sarana pengasihan dari Ki Joko, baik mustika Semar Mesem ataupun sarana yang lainnya, bagaimana klien ini jika menggunakan, apakah yang dirasakan? Dari dampak dari diri, misal efeknya atau istilahnya tanda-tandanya seperti itu,
bisa berbagai macam. Setiap orang itu memiliki kepekaan yang berbeda-beda. Contohnya, setelah menggunakan ya, ada aura merinding atau hawa merinding yang dirasakan. Ada ketika sudah menggunakan, si target mulai respon ke dia. Ada yang didatangi oleh khodam mustika tersebut. Ada sosok yang nampak tetapi tidak ada komunikasi. Bermacam-macam sekali. Oke. Baik, bagaimana jika klien sangat ingin mendapatkan sarana-sarana tersebut, Ki? Apakah memang bisa dengan cara jarak jauh, misalkan klien tersebut berada di luar negeri, ataukah harus datang langsung ke tempat Aki seperti itu? Untuk yang ingin memiliki tidak harus datang, bisa memanfaatkan secara jarak jauh. Nah, banyak orang memiliki pendapat atau persepsi bahwa kalau menyeberang laut itu energinya hilang atau lenyap. Ini salah kaprah. Kenapa itu terjadi? Biasanya ya, ketika pengiriman tidak dipagari gaib, sehingga energinya ini berbenturan. Nah, karena setiap wilayah itu memiliki daerah kekuasaan masing-masing. Energinya berbenturan sehingga habis. Dan ketika orang ya lewat laut dengan membawa sarana tersebut tanpa adanya pagar gaib, maka yang terjadi energinya terkikis dan habis. Nah, ketika orang memaharkan dari kawula dengan metode jarak jauh di luar negeri, maka sebelum pengiriman kawula pagar gaib dulu. Supaya apa? Supaya ketika menyeberang laut, energinya tetap masih utuh sampai ke tempat klien. Nah, setiap melewati beberapa wilayah, ini tidak terjadi benturan, sehingga energinya sangat aman, masih aktif sampai ke tangan klien.